Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu? Sambil menunggu yang join. Apa ya? Oke, pada kesempatan hari ini eh, akan sampaikan materi terkait pelaporan SPT melalui form bersama dengan narasumber atau materi dari Ibu Ayu dari Seksi Waskon 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hidayat sebagai MC pada acara kelas pajak online pada siang hari ini. Selanjutnya sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon ditampilkan. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Pak Dirjen Pajak terkait gratifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Ring Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak yang saya hormati, tahun 2020 baru saja kita lewati. Sebuah periode yang penuh tantangan bagi kita semua, terutama karena adanya pandemi COVID-19. Sebagai bangsa yang tidak mudah menyerah, kita terbukti mampu melalui tantangan di tahun 2020 dengan baik. Saya Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, atas nama institusi mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pembayaran pajak Anda di tahun 2020 yang secara keseluruhan mencapai 1.070 triliun rupiah atau setara dengan 89,3% dari APBN tahun 2020. Pajak yang Anda bayarkan menjadi tulang punggung utama pembangunan bangsa, utamanya dalam upaya bersama kita untuk melawan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Kami memahami kondisi saat ini sedang tidak mendukung perkembangan dunia usaha dan investasi. Oleh karena itu, di tahun 2020 yang lalu, pemerintah telah memberikan sejumlah insentif pajak untuk menjaga agar dunia usaha tidak semakin terpuruk. Optimisme akan pertumbuhan ekonomi harus selalu dijaga. Di tahun ini, program vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan. Dengan adanya program vaksinasi tersebut, diharapkan aktivitas masyarakat dan dunia usaha akan kembali menggeliat dan perekonomian akan kembali pulih. Pajak yang Anda bayar tentu berkontribusi sebagai salah satu sumber utama dana pemerintah untuk membiayai program vaksinasi tersebut. Selamat menyongsong tahun 2021 dengan penuh semangat dan harapan. Salam sehat. Pajak yang kuat untuk Indonesia yang maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Ya baik Bapak Ibu. Sebelum masuk ke sesi kelas pajak, kita mengingatkan lagi jika Bapak Ibu menemui atau mengetahui ada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menerima atau meminta imbalan kepada wajib pajak sekalian, segera bisa dihubungkan ke call center pengaduan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, selanjutnya masuk ke seksi materi yang akan disampaikan pada Ibu Ayu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Ayu. Pada siang hari ini kita akan menyampaikan materi tentang tata cara pengisian dan pelaporan SPT tahunan UMKM. Sebelumnya saya mau tanya Bapak Ibu, ada yang menjalankan usaha selain UMKM? Ada ya, semua UMKM ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan lagi, apakah Bapak Ibu sudah pernah mengakses DJP online mungkin tahun-tahun sebelumnya? Sudah semua apa belum ini Bapak Ibu? Sudah pernah ya, berarti sudah punya EVIN. Atau ada Bapak Ibu yang belum punya EVIN? Atau lupa EVIN? Soalnya kadang-kadang karena SPT tahunan itu dilaksanakan setiap tahun, biasanya tahun berikutnya itu EVIN lupa, password lupa gitu. Apa ada Bapak Ibu yang lupa EVIN? Ada ya, masih ingat ya. Berarti langsung saja ya kita mulai cara pengisian SPT tahunan orang pribadi yang UMKM.
Laporan SPT tahunan PPHOP 1770 melalui e-form untuk wajib pajak UMKM. Ini kewajiban pertama kali pastinya mendaftar NPWP. Saya kira Bapak Ibu semuanya sudah punya NPWP ya. Kemudian kewajiban bulanan, ada kewajiban bulanan yaitu yang pertama, hitung omset bulanan. Jadi Bapak Ibu menyiapkan rekap penghasilan harian selama 1 bulan. Dari omset bulanan itu, hitung pajak penghasilannya dengan cara mengalihkan omset tersebut dengan tarif 0,5%. Setelah mendapatkan pajak penghasilannya, kemudian Bapak Ibu membuat kode billing. Cara mendapatkan kode billing itu bisa lewat DJP online atau bisa datang ke KPP untuk meminta kode billing. Setelah mendapatkan kode billing, Bapak Ibu membayarkan tagihan yang ada pada kode billing tersebut pada kantor pos atau bank persepsi. Nah, itu kewajiban bulanannya. Setelah itu Bapak Ibu punya kewajiban lagi, namanya lapor SPT tahunan PPH orang pribadi. Bisa dilaporkan dengan cara datang langsung ke KPP atau kirim via pos. Ini untuk yang kirim via pos adalah bagi wajib pajak yang sama sekali belum pernah melakukan pelaporan secara online. Hanya untuk wajib pajak yang sama sekali belum pernah melakukan secara online. Itu masih bisa menggunakan SPT secara manual. Kemudian ada lapor melalui internet, ada DJP online, ISPT, ataupun e-form. Yang perlu dipersiapkan adalah ini rincian omset per bulan selama 1 tahun pajak. Jadi Bapak Ibu harus membuat rincian seperti ini dengan dalam lembar terpisah, dilengkapi dengan data identitas diri, kemudian ditandatangani, kemudian di-scan, kemudian di-upload pada aplikasi DJP online. Nanti buat seperti ini wajib ya Bapak Ibu. Kemudian menyiapkan daftar harta. Daftar harta dengan kondisi per 31 Desember 2020. Daftar utang dengan kondisi per 31 Desember 2020 dan anggota keluarga dengan kondisi per 1 Januari 2020 untuk laporan SPT 2020. Gimana cara pengisian SPT? Ini gambaran umum pengisiannya ya, dari pendaftaran akun hingga Bapak Ibu menerima bukti penerimaan elektronik. Bapak Ibu siap melaporkan SPT? Atau mungkin Bapak Ibu mau langsung praktek? Mau langsung praktek? Bapak Ibu coba buka DJP online dari perangkat laptop. Nanti biar bisa lapor sekalian. Ini pertama kali yaitu Bapak Ibu buka halaman www.pajak.go.id. Sudah? Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya Bapak Ibu, bisa dicoba loh Bapak Ibu. Biar bisa langsung lapor. Ini ya. Kemudian yang tadi klik login, ini ada yang warna kuning ini. Login, diklik. Yang sudah mencoba? Kalau ada yang sudah mencoba, boleh dilanjutkan Bapak Ibu, biar bisa langsung lapor saat ini. Setelah masuk ke DJP online, ini ada klik login.
Kemudian Bapak Ibu masukkan NPWP, kemudian masukkan password, dan masukkan kode keamanan. Jika Bapak Ibu lupa password, Bapak Ibu bisa klik yang reset di sini. Ini akan nanti membutuhkan EVIN. Kita memasukkan NPWP, password maupun kode keamanan, Bapak Ibu nanti akan menuju ke halaman ini. Nah, ini ada pilihan tab dashboard, profil, bayar, lapor, maupun layanan. Untuk pelaporan SPT, Bapak Ibu pilih lapor. Lapor. Sudah Bapak Ibu? Setelah klik lapor, untuk UMKM, Bapak Ibu bisa pilih e-form. Klik e-form ya Bapak Ibu. Nah, setelah mengklik e-form akan muncul tampilan seperti ini. Tulangnya berapa? LPG 4. Loh. Nah. Nah, setelah klik e-form akan muncul tampilan seperti ini. Ya, mungkin Bapak Ibu yang udah pernah sudah biasa ya. Kemudian klik buat SPT. Buat SPT, nanti akan muncul tampilan yang apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Dipilih ya. Nanti kemudian yang tab warna oranye ini diklik. Bapak Ibu akan masuk ke halaman ini, pilih tahun pajak tahun 2020, pilih SPT normal, kemudian kirim permintaan. Nah, setelah mengklik kirim permintaan, maka Bapak Ibu tunggu beberapa saat kemudian ada file XFDL itu muncul di menu download. Di menu download bisa dieksplor di komputer Bapak Ibu. Setelah itu, setelah dibuka, nanti akan muncul menu seperti ini ya tampilannya mana ya. Ada yang nggak bisa mendownload menu XFDL-nya? Ini harus menggunakan perangkat komputer atau laptop ya Bapak Ibu, tidak boleh menggunakan HP. Karena XFDL itu tidak diakomodir di HP. Jadi harus menggunakan perangkat komputer atau laptop. Ketika proses mendownload XFDL, itu Bapak Ibu akan menerima email yang berisi kode verifikasi. Email tersebut adalah email yang waktu didaftarkan pada saat permintaan EVIN. Emailnya, jadi jangan lupa emailnya ya Bapak Ibu, karena kode verifikasi akan dikirim ke email tersebut. Kode verifikasi itu akan digunakan sebagai proses submit nanti, pelaporan SPT. Nah, contohnya seperti ini. Ini kode verifikasi yang diterima di email itu seperti ini. JCJKIM1. Ini akan digunakan nanti setelah pengisian SPT lengkap, kemudian akan dilaporkan. Kemudian untuk tampilan form pengisian SPT, nah ini bentuknya seperti ini ya XFDL-nya. Bentuknya seperti ini pertama kali Bapak Ibu mengisi tahun pajaknya dulu, 2020. Kemudian jangan lupa untuk yang UMKM,
tombol ini diisi yang pencatatan, jangan pembukuan. Pencatatan ya Bapak Ibu, jangan yang pembukuan. Kemudian masukkan NPWP, NPWP biasanya otomatis ini. NPWP sama nama otomatis. Masukkan daftar harta dengan kondisi harta, jangan lupa per 31 Desember 2020. Kemudian setelah harta, itu mengisi daftar utang jika ada. Ya, ini utangnya daftar jika ada, kalau nggak ada tidak usah diisi, dikosongkan aja. Tapi pastikan field kolom-kolom yang ada di bagian ini tidak boleh ada yang berwarna pink. Kan biasanya nanti ada berwarna pink. Warnanya harus putih atau kuning. Ya, kalau berwarna pink itu tidak bisa maju ke step berikutnya. Jadi pastikan warnanya putih, jangan warna pink. Setelah mengisi kewajiban itu ada daftar susunan anggota keluarga. Daftar susunan anggota keluarga sekali lagi diingatkan bahwa dengan kondisi 1 Januari 2020. Jika yang sudah berkeluarga, misalnya Bapak Ibu punya anak yang kedua lahir tanggal misalnya 10 Juni 2020. Itu tidak masuk di SPT tahunan 2020 ya Bapak Ibu. Dia akan masuk di SPT tahunan 2021. Ya Bapak Ibu ya. Jadi cuma masuk misalnya anak pertama saja, jadi istri sama anak yang pertama. Kemudian ini untuk lampiran 3, tadi lampiran 4 ya Bapak Ibu. Lampiran 4 itu berisi harta, utang, sama susunan anggota keluarga. Kemudian kita pindah ke lampiran 3. Lampiran 3 ini adalah penghasilan dari PPH yang dikenakan PPH final. Penghasilan yang dikenakan PPH final salah satunya pajak atas penghasilan UMKM. Ini masuk di angka 16. Ini Bapak klik aja centang PP 46 atau 23 ini dicentang. Centang nanti otomatis Bapak akan diarahkan ke sini Bapak Ibu. Yang warna biru ini. Ketika mencentang ini, otomatis akan pindah ke ini. Yang warna biru ya. Ini diklik, nanti mengisi yang bagian ini. Masukkan nama NPWP biasanya otomatis, yang tidak otomatis itu alamat. Kemudian ini, yang kolom diklik aja tanda plus ini sampai 12 kali ya. 12 kali kan berarti 12 bulan. Omset per bulan dimasukkan. Omset Januari, Februari, Maret, April. Yang kuning ini angkanya otomatis mengisi dengan 0,5% tarifnya. Yang kuning. Setelah ini diisi, jangan lupa ini yang bawah, pindahkan nilai ini ke lampiran 3. Ini klik ya, jangan klik tidak ya Bapak Ibu. Diklik ya. Ini ada, kemudian setelah lampiran 3 tadi, itu yang penghasilan dikenakan PPH final. Kemudian kita pindah ke lampiran 2. Lampiran 2 ini adalah penghasilan yang dipotong oleh pihak lain. Biasanya ini untuk agen asuransi, dokter, itu biasanya masuk ke lampiran 2. Jika Bapak Ibu misalnya selain menjalankan usaha UMKM juga merangkap sebagai agen asuransi, mungkin dapat bukti potong dari perusahaan asuransi bisa dimasukkan di sini, di lampiran 2. Kemudian ini lampiran 1. Jadi kita mengisi SPT itu dari belakang ya Bapak Ibu, dari lampiran 4, lampiran 3, lampiran 2, kemudian lampiran 1. Ini berkaitan dengan penghasilan dari pekerjaan bebas. Ini penghasilan yang diperoleh oleh, seperti tadi saya bilang, dokter bisa, agen asuransi bisa, atau pengusaha yang memilih menjalankan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan norma, jadi tidak menggunakan tarif UMKM. Dia memilih menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nanti masuknya di 1771 ini, bagian B.
Jadi dia tidak menggunakan tarif UMKM, itu boleh. Tapi dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Kemudian ini ada penghasilan, yang bagian ini adalah penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja. Misalnya Bapak Ibu sekalian bekerja di beberapa perusahaan, karyawan di beberapa perusahaan, ini masuk ke sini. Kemudian yang bagian bawah ini adalah penghasilan yang tidak penghasilan lain ya Bapak Ibu. Pembagiannya dan bawah. Kelihatan nggak sih Bapak Ibu yang bawah ini? Kelihatan ya? Nah, setelah lampiran 4, lampiran 3, lampiran 2, lampiran 1 diisi, itu kita akan masuk ke induk. Induk biasanya ini terisi secara otomatis. Ini karena warnanya kuning, ini biasanya angkanya terisi secara otomatis. Yang kuning. Karena dia akan merekap dari lampiran 1, 2, 3, dan 4, dia akan terisi secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan PTKP aja. Satu itu tanggungan. Ibu, misalnya Bapak Ibu status menikah dengan anak 3. Ini K3, angka ini akan otomatis terisi. Angka yang ada PTKP ini pengurang penghasilan neto. Tapi karena kalau Bapak Ibu benar-benar usahanya murni dari UMKM dan menggunakan tarif UMKM, biasanya status SPT-nya pasti nihil ya. SPT yang depan induknya pasti nihil. Kecuali mungkin Bapak Ibu menjalankan usaha lain selain UMKM, seperti menjalankan agen asuransi misalnya, itu bisa jadi SPT-nya bisa lebih bayar atau bisa kurang bayar. Di depan ini. Ini jangan lupa yang lampiran. Lampiran itu adalah rekapan rincian omset. Yang di sini rincian omset selama setahun yang tadi sudah saya sampaikan tadi ya. Rincian omset itu wajib dilampirkan. Nah, setelah selesai Bapak klik submit, Bapak Ibu ya, klik submit yang ada di sini. Klik submit. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Ini ada yang warna pink ini, unggah lampiran. Nah, kalau berwarna pink gini, ini kita tidak bisa, ini berarti wajib diisi. Kita tidak bisa mengosongkan field ini. Kalau sepanjang dia tetap pink, kita tidak akan bisa maju. Jadi ini meminta untuk mengunggah lampiran. Nah, lampiran apa yang diunggah? Itu adalah rincian omset yang tadi sudah Bapak Ibu susun tadi. Dimasukkan ke sini, ke unggah lampiran ini. Sama seperti yang di lampiran-lampiran 1, 2, 3, 4, kalau ada menemukan ya, field yang berwarna pink begini, ini berarti wajib diisi. Kalau memang tidak ada diisi, dihapus saja ya Bapak Ibu. Memang tidak wajib untuk diisi, makanya dihapus saja. Setelah memasukkan lampiran scan rekap pembayaran PPh final, Bapak Ibu bisa salin kode verifikasi dari email. Tadi waktu awal download FDL-nya ya, download file e-form ini, Bapak Ibu pasti sudah menerima email kode verifikasi. Itu masukkan ke kolom ini. Kolom ini. Kemudian pastikan ketika mensubmit kolom ini, itu ada kuota internet ya Bapak Ibu. Jadi kondisi harus online. Kalau selama pengisian itu offline, pengisian offline jadi boleh diisi, di-save dulu, nanti dilanjutkan lagi sorenya, besoknya gitu boleh. Tapi ketika proses submit, ini harus online. Nah, setelah Bapak klik submit, biasanya akan muncul seperti ini. Ada kasus beberapa ya, ketika klik submit, ini tidak muncul. Ini tidak muncul. Biasanya kadang yang sering saya temui itu hanya tanda seru. Tanda seru, tidak berhasil SPT-nya. Nah itu saran saya coba Bapak Ibu pindah filenya ke perangkat lain. Biasanya dia
terus disubmit lagi di perangkat yang lain. Lagi nanti biasanya bisa. Setelah submit, muncul submit SPT berhasil seperti ini. Kemudian Bapak Ibu cek email lagi untuk memastikan apakah sudah menerima bukti penerimaan elektronik. Bukti penerimaan elektroniknya seperti ini. Di email akan muncul seperti ini. Jadi nanti ketika melaporkan e-form, yang pertama di email akan muncul kode verifikasi pada awal pengisian dan terakhir akan menerima ini, bukti penerimaan elektronik yang menunjukkan tahun, masa, pembetulan, terus nihil tanggal penyampaian. Ini. Nah, demikian Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau ada yang sedang praktek terus mau ditanyakan. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu? Mana? Pak Yongki Tanasa, mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak jadi ya. Karena SPT tahunan itu loh terakhir untuk orang pribadi itu terakhir akhir bulan ini loh Bapak Ibu. Jadi kalau bisa sesegera mungkin, kalau mungkin memang masih kurang paham bisa datang ke KPP untuk minta cara pengisiannya dibantu nanti di meja helpdesk. Cuma itu antri sekali ya mulai sudah hampir 2 minggu ini untuk pengisian SPT orang pribadi yang UMKM itu antri dan lama. Beda sama SPT pengisian SPT karyawan, itu cepat. Suami istri ber-NPWP masing-masing. Oh, itu nanti ada nanti di induk. Tadi mana ya? Induk itu mana sih ya? Nggak bisa maju kalau warna pink gini. Induk, induk, lihat. Bentar ya. Ini. Bentar saya lihat ya. Oh, Mas, pertanyaannya lagi, saya mau. Ini ada yang bertanya ya dari Pak Saiful Rahman. Mohon izin bertanya, kalau suami istri ber-NPWP masing-masing, bagaimana pelaporannya dan status PTKP masing-masingnya apa? Suami bukan UMKM tapi norma dan mendapat gaji. Sebentar ya, mana ya? Nih. Untuk suami istri yang bekerja yang mempunyai NPWP nanti ketika di SPT nanti ini klik yang memilih terpisah. Yang istri memilih terpisah, yang suami dia tetap kepala keluarga. Ya, yang suami tetap keluarga, yang suami dia statusnya KI tetap dengan istri dengan apa namanya? Tanggungan berarti kawin menikah suami menikah dengan tanggungan. Kalau istri dia TK, nanti perhitungan pajaknya itu digabungkan penghasilan netonya, nanti PPh-nya itu dihitung secara proporsional berdasarkan perbandingan penghasilan netonya. Itu ada lampiran tersendiri, bisa dicari nanti. Tapi saya belum menyiapkan ininya, lampirannya itu. Karena hari ini kan materinya UMKM, jadi saya tidak siap dengan lampiran itu. Tapi ada lampiran perhitungan suami istri yang memilih terpisah. Nah itu bisa jadi SPT-nya salah satu lebih bayar, salah satu kurang bayar. Pada umumnya yang sering terjadi seperti itu. Jadi yang suami tetap kepala keluarga, yang istri TK tidak kawin. Dan perhitungan PTKP-nya PTKP gabungan, terus penghasilan netonya juga digabungkan, PPh terutangnya nanti perhitungan terpisah. Jadi tidak mengikuti perhitungan yang ada di SPT. Itu Pak. Ada lagi pertanyaan
Atau Bapak mau tanya lagi? Mohon izin, apakah kita boleh minta rekaman untuk kelas pajak online ini? Oh, oh iya, ini nanti akan diupload di YouTube. YouTube-nya alamatnya apa, Mbak? Bentar ya Bu, saya tuliskan alamatnya, eh, alamat YouTube yang akan segera diupload setelah ini. Nah, itu ya Bu, KPP SBY Sawan itu YouTube-nya. Minggu ini ya Bu, Bapak Ibu. Minggu ini akan diupload. Jadi paling lambat Jumat. Itu ada di chat ya Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini Bapak Ibu nggak ada yang mencoba mengisi SPT ya tadi ini. Lumayan loh Bapak Ibu kalau ngisi hari ini bisa dilaporkan hari ini. Kalau ada yang mau saya isikan dari sini, nanti kasih lo apa namanya NPWP sama password, tapi saya isikan dari sini tapi bisa untuk daftar harta nanti kelihatan. Ini ya Bu, Bapak Ibu, link materi kelas pajak online. Ini pertanyaan dari Pak Saiful Rahman lagi. Untuk daftar harta suami dan istri yang ber-NPWP berbeda, berarti isi daftar hartanya juga berbeda. Iya, Pak. Jadi yang mana atas nama istri, yang mana atas nama suami itu dimasukkan gitu aja. Suami yang misalnya mobil 3, 2 atas nama suami, 1 atas nama istri, ya dipisah aja. Terus yang rumah 5, 3 atas nama istri, 2 atas nama suami, itu juga dipisah seperti itu. Yang asal, yang penting di SPT induknya istri itu ada tulisan MT, memilih terpisah ya Bapak Ibu, terus punya lampiran perhitungan terpisah, lampiran perhitungan. Dan perhitungan pajaknya harus terpisah. Bapak yang pakai norma berarti pakai norma sama apa ya tadi ya Bapak ya? Bapak norma sama ada 2 ya Pak. Bapak bekerja sebagai karyawan juga kerjaan bebas gitu ya Pak ya? Pak Saiful Rahman. Oh iya. Ya, berarti Bapak nanti mengisi di lampiran 3 itu yang sebagai karyawan, kemudian di lampiran 2 yang pekerjaan bebas. Nah, ini berpotensi antara kurang bayar atau lebih bayar SPT-nya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Iya, hanya untuk istri saja ya yang memilih status MT. Betul, karena istri memilih terpisah. Sebenarnya kan kalau dalam perpajakan penghasilan dari anggota keluarga, istri, anak itu kan anggota keluarga. Kalau suami kan sudah pasti kepala keluarga. Gitu. Iya, untuk suami kawin. Karena istri dan anak adalah anggota keluarga dan mereka memilih terpisah jadi statusnya MT. Suami tetap kakak, tetap kepala keluarga. Ya, betul. Untuk di suami kawin K berapa tanggungannya ikut suami. Ada lagi pertanyaan? Ini nggak ada yang ngisi SPT benar. Terakhir tanggal 31 Maret loh Bapak Ibu. Ini sudah tanggal 8. Saran saya jangan melaporkan ketika mendekati akhir Maret ya. Dikhawatirkan
ada masalah nanti pada saat pelaporan. Setidaknya sekitar 1 minggu sebelum jatuh tempo. Pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sudah cukup. Kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan, nanti kelas pajak ini saya akhiri. Untuk pertanyaan susulan bisa ditanyakan via Telegram KPP Pratama Surabaya. Bisa datang langsung ke meja helpdesk KPP Pratama Surabaya Sawahan. Sudah cukup Bapak Ibu. Nah, saya tutup ya Bapak Ibu. Sebelum terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Jangan lupa laporkan SPT-nya sesegera mungkin karena jatuh tempo pelaporan sudah dekat. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya ada pantun. Di sungai ada buaya. Hati-hati jangan sampai naik ke darat. Demikian materi kita. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Bapak Ibu materinya? Apakah cukup? Atau minta lagi? Untuk lebih lanjutnya bisa dihubungi ke Telegram kami ya di KP Surabaya Sawan atau bisa datang langsung ke kantor untuk pelaporannya. Namun di masa pandemi ini dibatasi ya pengunjungnya. Sebelumnya bisa datang ke kunjung pajak seperti biasa. Oh, sebelum saya tutup, mohon izin untuk menyampaikan daftar hadirnya ada di chat, boleh diisi. Dan ada mini kuis di daftar hadir tersebut untuk bisa nilai tertinggi. Untuk nilai tertinggi bisa dapat door prize dari kami. Silahkan diisi di Bitly yang ada di chat. Sambil menunggu pengisian, terdapat asistensi SPT via WhatsApp, atau bagi yang belum atau lupa Evin bisa dihubungi di nomor yang tertera. Mari ya Bapak Ibu segera diisi linknya untuk mendapatkan door prize menarik dari kami. Bagi yang menang nanti silakan saya kirimkan kontak person buat pengiriman alamat. Silakan dicek di chat Zoom-nya.
Diklik linknya, mohon diisi Bapak Ibu, daftar hadir, serta kuisnya nanti ada door prize menarik dari kami. Ya, ditunggu masih ada. Ayo yang belum ngisi, bisa tinggi-tinggian skor. Videonya menarik, nanti dikirim. Masih baru satu yang ngisi, dapat 60 tadi ya. Ini kalau nggak ada lawannya jadi pemenang tunggal ini. Bapak Radian. Ayo Bapak Ibu, semangat berjuang. Wah, 90 cuma. Ayo satu lagi 100. Kita isi lagi. Mana bibit-bibit? Hmm, di masih ada 3 menit lagi. Kita tunggu. Kalau nggak ada, sudah ada 4 pengisi. Door prize-nya nanti akan dikirim ya. Waduh, ini ada yang yes, yes. Wow. Ini kalau ada 2 yang 100 nanti dikirim dua-duanya loh. Iya, jam udah menunjukkan pukul 3. Sesi konsultasi kelas pajak online kita udah berakhir. Dan pemenangnya ada Bapak Saiful Rahman. Untuk lebih lengkapnya bisa
di chat di nomor WhatsApp tersebut ya Pak ya, untuk mengirimkan alamat lengkap dan nomor telepon. Nanti door prize-nya akan dikirim ya ke rumah, ke alamat yang dicantumin. Dan pastikan di rumah ada yang menerima. Terima kasih, demikian kelas pelajaran online dari kami, dari KPP Pratama Surabaya Sawan. Terima kasih atas partisipasinya, kerjasamanya, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.